Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang biasanya diperoleh oleh mahasiswa jurusan komputer. Mata kuliah tersebut adalah Machine Learning. Cuman sebelum saya bahas ke materi pertemuan pertama, saya akan bahas terlebih dahulu tentang kontrak perkuliahan di mata kuliah ini. Di mana kontrak perkuliahan di sini nanti akan berisi tentang kompetensi dasar atau deskripsi dari mata kuliah Machine Learning itu sendiri. Kasarnya mata kuliah Machine Learning itu sendiri nanti belajar tentang apa sih. Selanjutnya yang kedua yang nantinya akan saya bahas adalah pokok pembahasan. Pokok pembahasan dari materi pertemuan 1 nanti sampai materi pertemuan ke-16. Selanjutnya di samping pokok pembahasan, deskripsi dari mata kuliah, nanti saya akan bahas juga tentang sumber referensi yang nantinya bisa kalian gunakan, terutama untuk menunjang dari mata kuliah itu sendiri, terutama mata kuliah Machine Learning. Selanjutnya nanti ada tambahan-tambahan yang nantinya akan saya berikan, contoh seperti software ataupun penelitian-penelitian yang banyak dibahas oleh peneliti, terutama yang membahas tentang bidang Machine Learning itu sendiri. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Machine Learning itu sendiri nanti mengajak mahasiswa untuk memahami ide dasar, intuisi, konsep, algoritma, dan teknik untuk membuat komputer menjadi lebih cerdas. Ini seiring dengan perkembangan di dunia teknologi, terutama di bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, penekanan materi pada teknik dasar pembelajaran. Ada 2 teknik dasar pembelajaran yang nantinya akan saya kupas, mulai dari supervised learning dan unsupervised learning. Jadi secara garis besar, teknik dasar pembelajaran itu ada 2, ada supervised learning dan unsupervised learning. Nanti supervised dan unsupervised learning di sini nanti akan mempengaruhi terhadap metode yang nantinya akan digunakan atau pembelajaran mesin yang nantinya akan digunakan seperti klasifikasi, estimasi, prediksi, dan clustering. Klasifikasi, estimasi, prediksi, dan estimasi, dan prediksi nanti masuk dalam kategori dasar pembelajaran supervised learning, sedangkan clustering nanti masuknya ke dasar pembelajaran unsupervised learning. Oke, beberapa algoritma atau contohnya teknik atau metode dasar dan umum untuk mengembangkan sistem berbasis pembelajaran mesin nanti akan disampaikan. Ada beberapa metode yang nantinya akan dibahas, contohnya seperti bias classifier, naive bias, selanjutnya decision tree atau yang biasa disebut dengan pohon keputusan, jaringan saraf tiruan atau neural network, K-mean, KNN, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih algoritma ataupun metode yang nantinya akan dibahas di mata kuliah Machine Learning itu sendiri. Dalam perkuliahan, mahasiswa nanti dituntun untuk berinovasi dengan mengembangkan sebuah sistem pembelajaran mesin pada beberapa kasus yang nantinya akan saya berikan. Ini kurang lebih deskripsi dari mata kuliah Machine Learning itu sendiri. Oke, untuk materi pembahasan atau pokok pembahasan di mata kuliah Machine Learning, di pertemuan pertama nanti saya akan bahas tentang konsep dari Machine Learning itu sendiri. Selanjutnya, yang materi kedua, taksonomi pembelajaran mesin. Taksonomi pembelajaran mesin di sini yang nanti akan saya bahas adalah salah satunya ada vektor, selanjutnya ada matrik, dan yang lain-lainnya. Karena ini merupakan basic yang harus difahami sebelum nanti belajar tentang algoritma yang ada di machine learning itu sendiri. Selanjutnya masuk di materi pertemuan ketiga, saya akan diskusi atau kita akan diskusi tentang unsupervised learning clustering. Salah satu metode yang ada di metode pembelajaran dengan menggunakan unsupervised learning yang nantinya akan dibahas adalah clustering. Ada beberapa metode di dalamnya yang nantinya akan dibahas. Salah satunya adalah algoritma K-mean. Selanjutnya pertemuan keempat, kita fokus ke salah satu metode pembelajaran supervised learning, yaitu ada klasifikasi dan regresi. Selanjutnya di pertemuan kelima nanti saya akan diskusi tentang evaluasi dan validasi. Jadi data yang kita miliki, contohnya yang sudah kita lakukan cleaning dan yang lain-lainnya, perlu dilakukan evaluasi dan validasi. Kasarnya nanti berapa nilai akurasi yang nantinya akan muncul setelah data itu diolah. Selanjutnya penelitian dan pembelajaran yang ada di bidang machine learning akan saya bahas di materi pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7 review materi, mulai dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan ke-6 atau yang biasa disebut dengan quiz.
Pertemuan ke-8 kita fokus ke ujian tengah semester. Selanjutnya nanti lanjut lagi di pertemuan ke-9, kita akan diskusi tentang salah satu metode, yaitu support vektor mesin, di mana metode ini biasanya digunakan untuk yang support vektor mesin itu sendiri, biasanya digunakan di algoritma, contohnya di yang banyak biasanya di regresi biasanya. Atau nanti kita bisa menggunakan untuk yang support vektor mesin itu sendiri, bisa kita gunakan salah satunya di prediksi. Selanjutnya di pertemuan ke-10 kita akan diskusi tentang dua metode, yaitu naive Bayes dan algoritma KNN. Kalau memang tidak cukup naive Bayes dan KNN dijadikan satu pertemuan, nanti akan saya pecah lagi. Selanjutnya pertemuan ke-11 kita masuk ke algoritma klasifikasi. Jadi naive Bayes, KNN, dan decision tree di sini masuk dalam kategori algoritma klasifikasi. Decision tree dalam hal ini yang nantinya akan saya bahas adalah algoritma C4.5. Selanjutnya di pertemuan ke-12 kita akan diskusi tentang neural network. Berikutnya pertemuan 13 dan pertemuan ke-14 kita akan diskusi tentang deep learning, di mana deep learning itu sendiri nanti akan saya bahas selama 2 pertemuan, yaitu pertemuan 13 dan pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15 kita diskusi, kita review materi atau quiz. Terakhir nanti pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Oke, selanjutnya untuk sumber referensi, referensi yang saya gunakan, ada beberapa sumber referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris. Tinggal nanti kalian pilih sesuai dengan yang kalian kehendaki. Yang pertama ada Suyanto, Mesin Learning Tingkat Dasar dan Lanjutan, penerbitnya Informatika Bandung, tahun 2018. Selanjutnya Ian Hawitan, Data Mining Practical Machine Learning Tool and Technique edisi ketiga, penerbitnya Elsevier tahun 2011. Selanjutnya Jiahan dan Michelin Camber Data Mining Concept and Technique edisi ketiga Elsevier tahun 2012. Selanjutnya La Rose Discovering Knowledge in Data, ini Introduction to Data Mining tahun 2005. Berikutnya Samsul Bahri, Data Mining, Algoritma Klasifikasi dan Penerapannya dalam Aplikasi. Penerbitnya adalah Geraha Ilmu tahun 2019. Selanjutnya terakhir, Rifki Primarta, Belajar Mesin Learning, Teori dan Praktek, penerbitnya Informatika tahun 2018. Oke, untuk covernya kurang lebih seperti ini nih. Ini untuk yang Mesin Learning Tingkat Dasar dan Lanjut, karangan dari Suyanto. Selanjutnya, Ian Hawitan, Data Mining, Practical Machine Learning, Tool and Technique. Seperti yang digambarkan oleh Ian Hawitan, banyaknya data nanti akan digambarkan dengan padang rumput seperti ini. Kalau data-datanya kita olah akan menghasilkan informasi yang dahsyat. Kurang lebih seperti ini. Padang rumput kalau kita tebang-tebangin kan isinya macam-macam. Kasarnya seperti itu. Ada hewan-hewan yang ada di dalamnya. Salah satunya bisa jadi ada harimau. Itulah yang disebut dengan data yang nantinya akan diolah akan menghasilkan informasi yang dahsyat. Selanjutnya Data Mining Konsep and Teknik yang nantinya bisa kalian gunakan edisi ketiga. Oke, ini kurang lebih beberapa sumber referensi yang bisa kalian gunakan. Selanjutnya ada Discovering Knowledge in Data, Daniel T. La Rose. Selanjutnya Data Mining, Algoritma Klasifikasi dan Penerapannya dalam Aplikasi, penerbitnya Geraha Ilmu. Ini Saiful Bahri ya, Saiful Bahri, Agung Wibowo, Rusda Wajhillah dan Satya Suhada. Selanjutnya yang terakhir Belajar Mesin Learning, Teori dan Praktik. Ini yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, untuk pendukung tambahan yang nantinya bisa kalian gunakan ada Machine Learning for Dummy tahun 2016. Selanjutnya Guru Nesco, Data Mining, Konsep, Model, and Teknik. Ini lebih ke ngebahas tentang evaluasi dan validasi nanti. Evaluasi dan validasi terkait dengan data yang kita peroleh. Oke, ini untuk sumber referensi tambahan yang nantinya bisa kalian gunakan, Machine Learning for Dummy atau Data Mining. Nah, untuk referensi tambahan yang nantinya bisa kalian gunakan ada link Google Drive yang nantinya bisa kalian akses. Kurang lebih seperti ini linknya. Di dalamnya nanti ada beberapa tambahan yang saya berikan ke kalian, mulai dari software, slide-nya, research atau penelitian yang terkait di bidang machine learning. Selanjutnya sumber referensi tadi yang sempat saya singgung,
Ada 6 sumber referensi dan ada 2 referensi tambahan yang saya sertakan. Berikutnya dataset. Dataset di sini berisi tentang data-data yang sudah diolah, selanjutnya nanti tinggal sudah di cleaning, selanjutnya tinggal kita olah menggunakan algoritma yang kita kehendaki di bidang machine learning itu sendiri. Ini kurang lebih untuk link Google Drive yang nantinya bisa kalian gunakan. Untuk softwarenya sebenarnya banyak sih. Kalian bisa menggunakan salah satunya WK atau Rapid Manner atau Name contohnya dan yang lain-lainnya. Selanjutnya untuk penelitian ini terkait dengan artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh beberapa peneliti yang terkait dengan bidang keilmuan data mining. Oke, ini contohnya dia membahas tentang implementasi metode clustering K-means untuk pengelompokan hasil evaluasi mahasiswa. Ini contoh yang membahas tentang unsupervised learning contohnya. Oke, dari mana kita bisa ngambil atau ngedownload artikel ilmiah ini? Nanti kita bisa ngambil dari Google Scholar contohnya. Dari Google Scholar, selanjutnya tinggal kita ketik berdasarkan kata kuncinya. Metode yang akan kita bahas, metode apa contohnya? Contohnya saya akan bahas tentang clustering. Clustering dengan, atau contohnya penerapan metode clustering contohnya. Untuk di sini kan ada beberapa nih bisa menggunakan K-mean ataupun yang lain-lainnya. Oke, nanti di sini akan muncul nih. Selanjutnya kita sortir berdasarkan rentang waktu karena di penelitian biasanya minimal untuk sumber referensi yang kalian gunakan biasanya minimal 5 tahun terakhir. Berarti kalau sekarang 2021 minimal sumber referensi yang bisa kalian gunakan adalah terkait dengan artikel ilmiah kan berarti 2016. Selanjutnya kalian telusuri dari 2016 sampai 2021. Ini contohnya nih. Penerapan metode clustering K-mean untuk mengelompokkan penjualan produk atau contohnya penerapan metode clustering dengan algoritma K-mean pada pengelompokan data calon mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah. Ada pengelompokan berita contohnya dan yang lain-lainnya. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Ini contohnya yang diterbitkan oleh Jurnal Media Infotama, di mana kalian nanti kalau sudah membahas tentang di tingkat akhir, deskripsi kalian diminta untuk publikasi artikel ilmiah. Ini contohnya yang berbahasa Indonesia, ini contohnya saya download, tinggal ambil full text-nya atau ini langsung nih. Penerapan metode clustering text mining untuk mengumpulkan data pada unstructured textual data. Ini contohnya yang nantinya akan dibahas contohnya. Oke, ada lagi contohnya ini. Nanti tinggal kita download, contohnya tinggal download this PDF file. Oke, ini kurang lebih yang nantinya bisa kalian gunakan. Ada lagi contohnya penerapan metode clustering K-means dalam pengelompokan penjualan produk contohnya yang dibuat oleh dua peneliti ini dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bengkulu contohnya. Oke, nanti di dalamnya pasti ada yang namanya algoritmanya, yaitu dia menggunakan algoritma K-means clustering. Selanjutnya tahapan dari algoritmanya, oke di sini nanti dibahas tahapan dari algoritma K-means-nya. Selanjutnya dia sampai buat aplikasi contohnya. Ini contoh kalau seumumnya kalian akan ngambil artikel ilmiah di beberapa referensi yang ada. Oke, selanjutnya di sini pun saya sudah sertakan juga. Di samping research, di sini ada sumber referensi. Sumber referensi yang terkait dengan mata kuliah machine learning itu sendiri. Contohnya Ian Hawitan, Discovering Knowledge in Data. Selanjutnya data mining, konsep and teknik. Contohnya selanjutnya ada deep learning, data mining, konsep model and teknik dan yang lain-lainnya. Ini sumber referensi yang nantinya bisa kalian gunakan. Silakan nanti kalian pelajari dan kalian baca dan kalian pelajari. Oke, demikian penjelasan dari kontrak perkuliahan di mata kuliah machine learning. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.